MBG tidak mungkin diberhentikan karena program tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan merupakan mandat rakyat. Lionel Messi menjadi bintang dalam laga Argentina melawan Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramulito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Saudara, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masyarakat Indonesia baru, kawan, mari kita. Sejumlah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi demo di depan Gedung Gerahadi Surabaya, menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah mulai dari perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Massa menuntut pemerintah melakukan perbaikan ekonomi dan mendesak adanya evaluasi terhadap sejumlah program strategis nasional agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Ketegangan peserta demo dari Aliansi Salatiga menggugat di depan gedung DPRD Kota Salatiga mulai terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung, namun dihalangi anggota Polres Salatiga. Aksi saling dorong dan kericuhan sempat terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Yang berguna untuk anak-anak sekolah. Sementara aksi dukungan terhadap keberlanjutan program MBG digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Massa menyatakan menolak wacana penghentian program MBG dan mendorong agar program itu tetap dilanjutkan. Serta aksi menilai program MBG perlu dipertahankan karena memberi manfaat bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Lanjutkan MBG. Yang kedua, tangkap koruptor. Itu tujuan utama. MBG adalah menciptakan lapangan kerja. Sudah 1.200 warga yang bekerja di MBG. Nasional, terutama yang ada di Kota Malang, untuk benar-benar mengevaluasi program MBG. Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Massa yang tergabung dalam BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program MBG. Mahasiswa menilai program MBG rentan menjadi ruang penyalahgunaan wewenang. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis hingga Undang-Undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Nasional, terutama yang ada di Kota Malang, untuk benar-benar mengevaluasi program MBG. Demokrasi karena sempit laku berdiri. Kenapa? Karena gaji mereka ini yang punya dapur MBG.
Mahasiswa dari BEM-SI Jawa Barat tiba di gedung DPRD Jawa Barat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan long march dari Monumen Perjuangan sejauh 1 km. Ada 7 tuntutan, diantaranya turunkan harga BBM non-subsidi hingga selamatkan APBN dari pemborosan anggaran. Masih di Bandung, Jawa Barat, saudara, mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB yang tergabung dalam keluarga mahasiswa ITB menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Kubus, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai kondisi perekonomian saat ini memprihatinkan akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai belum berjalan baik. Pemerintah dinilai belum memprioritaskan sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan industrialisasi. Efisiensi dan juga pengelolaan anggaran, tanggung jawab fiskal yang perlu mempertanggungjawabkan kondisi kita saat ini, di mana khususnya itu perlu perbaikan untuk program-program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga pentingnya mendorong industri manufaktur di Indonesia saat ini. Unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan kawasan Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon, Maluku, Rabu siang berujung ricuh. Masa aksi menuntut perbaikan ekonomi nasional hingga penghentian pemborosan APBN. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian tak terhindarkan saat demonstran hendak membakar ban bekas. Satu mahasiswa ditangkap petugas. Tentang tuntutan isu reformasi jilid 2 yang kemudian ingin kami bawakan di Maluku. Kebijakan yang dikeluarkan di pusat itu sangat berdampak di daerah, terkhususnya dari daerah terbelakang 3T seperti kami di Maluku. Terkait tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan, sebagaimana tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Kodari beralasan program MBG merupakan mandat dari rakyat karena program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 lalu. Dan sumber daya mineral yang akan segera bergabung bersama kita nanti. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi dari kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan. Program tersebut tidak bisa diberhentikan. Lalu seperti apa aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah? Kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur dan juga Bandung, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi di Surabaya, Jawa Timur. Nyoman, untuk saat ini seperti apa situasi demonstrasi dari mahasiswa dan apa saja tuntutan mahasiswa? Baik, terima kasih. Memang pada hari Rabu siang hari ini, yakni sekitar di Jalan Gubernur Suryo atau tepatnya di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya memang dipadati oleh massa mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa di kota Surabaya. Dan mereka melakukan aksi long march menuju Gedung Negara Geraha di Surabaya ini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan ada 16 poin tuntutan yang dibawa dalam aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Dan kali ini memang situasinya memang cukup kondusif dan berangsur-angsur sejumlah mahasiswa yang baru saja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi ini mulai meninggalkan area di sekitaran Gedung Negara Gerahadi Surabaya ini. Dan tuntutan dari mahasiswa yang dibawa dalam aksi unjuk rasa ini diantaranya yakni menuntut pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat dan juga harga BBM. Selain itu,
masa pendemo juga menyoroti terkait program makan bergizi gratis. Dan mahasiswa juga menuntut agar pemerintah memulihkan nilai mata uang rupiah serta mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Dan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kali ini, penjagaan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Polda Jawa Timur dan juga Polrestabes Surabaya yang memasang kawat berduri di sepanjang area Gedung Negara Gerahadi Surabaya, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juga Cilmi Ardianto Fani dari Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Dan kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan Mita Handayani dan juga juru kamera Sunandar. Mita, untuk saat ini memang tuntutan dari mahasiswa terkait dengan perbaikan ekonomi dan juga evaluasi dari program strategis nasional MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Lalu seperti apa jalannya situasi demonstrasi di Bandung? Ya, selamat sore Juno. Ini untuk jalannya demonstrasi yang berlangsung di Kota Bandung, tepatnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini masih diisi oleh orasi-orasi dari para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Jawa Barat. Ini untuk aksi unjuk rasa sendiri sudah berlangsung kurang lebih setengah jam yang lalu, Juno. Jadi ini para mahasiswa sendiri hadir kurang lebih 30 menit yang lalu. Para mahasiswa sebelumnya berkumpul dari Monumen Nasional di Jalan Dipati Ukur, lalu melakukan long march kurang lebih 1 kilometer ke depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Tadi ada 7 tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa. Benar tadi yang Anda katakan, ada beberapa tuntutan seperti menurunkan harga BBM, non-subsidi Pertamax, karena seperti yang diketahui bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax pada 10 Juni lalu ini tanpa pemberitahuan sebelumnya seperti itu, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax harus beralih menggunakan jenis Pertalite atau subsidi seperti itu. Lalu mahasiswa juga menuntut menstabilkan nilai rupiah. Walaupun memang kondisi saat ini rupiah sudah mulai turun dari 18.000 ke 17.000, namun ini angkanya masih cukup tinggi, 17.000 yang masih mendekati 18.000, belum stabil seperti itu. Dan ini para mahasiswa juga meminta evaluasi total program makan bergizi gratis serta Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih. Ini juga untuk para mahasiswa meminta dicabut Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri seperti itu. Ini untuk para mahasiswa sendiri apabila dilihat, ini yang datang ke sini dari berbagai perguruan tinggi yang ada di wilayah Bandung Raya, seperti diantaranya adalah dari Institut Teknologi Bandung, lalu ada dari UPI Bandung, ada dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dan juga dari Universitas Telkom seperti itu. Jadi ini mahasiswa setengah jam yang lalu selain melakukan orasi juga menyanyikan lagu Indonesia Pertiwi seperti itu. Mereka dari tadi belum didatangi oleh perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan untuk sampai dengan saat ini kondisi atau unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berlangsung kondusif, Juno. Baik, tuntutan yang saat ini terkait dengan perbaikan ekonomi dan juga situasi demo saat ini berlangsung kondusif, namun juga belum ditemui oleh pihak dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih rekan Mita Handayani dan juga rekan Sunandar dari Bandung, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada rekan Nyoman Deni dan juga Cilmi Ardianto Fani dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri agenda kunjungan ke Rusia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan itu diambil karena Presiden ingin fokus menyelesaikan urusan dalam negeri.
Seorang guru sekaligus saksi pemohon dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Sisdiknas mengungkapkan berbagai dampak yang dirasakan guru P3K dan honorer setelah pelaksanaan program MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak menghadiri agenda kunjungan ke Rusia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan keputusan itu diambil karena Presiden ingin fokus menyelesaikan urusan dalam negeri. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pembatalan kunjungan Presiden ke Rusia merupakan pertimbangan langsung dari Presiden. Menurut Mensesnek, saat ini Presiden masih memiliki sejumlah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian di dalam negeri. Meski demikian, hubungan bilateral Indonesia dan Rusia disebut tetap berjalan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin membahas sejumlah kerjasama strategis yang terus ditindaklanjuti pada tingkatan teknis. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Satu dari 5 tuntutan demo mahasiswa yang berlangsung beberapa hari terakhir, yakni menghentikan program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Alasannya, kedua program prioritas Presiden Prabowo ini memakan anggaran yang sangat besar. Merespons tuntutan mahasiswa itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono jelaskan, program Kopdes Merah Putih bertujuan menggerakkan ekonomi produktif rakyat. Meski dalam operasionalnya diakui menghadapi banyak tantangan. Yang nggak setuju apanya, misalkan ada soal pesimisme ya, ini baru pertama kali kami dilakukan atas perintah Presiden membuat bangunan, membuat badan hukumnya, bangun fisiknya, kemudian operasionalisasinya. Memang nggak mudah mengoperasionalkan, tapi jangan pesimis. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Parera mendorong pemerintah memberikan solusi konkret atas desakan perbaikan kondisi ekonomi yang disuarakan mahasiswa di sejumlah daerah. Salah satu langkah konkret tersebut yakni menurunkan harga BBM non-subsidi serta koreksi ketat program prioritas beranggaran jumbo. 6 tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi yang dilakukan beberapa hari terakhir ini merupakan suatu tuntutan yang serius yang perlu mendapat perhatian dan mendapat tanggapan dari pemerintah. Soal turunkan harga BBM merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan. Hal yang menyangkut koreksi terhadap program-program unggulan pemerintah yang menyedot biaya terbesar dari APBN. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima 15 orang perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin 15 Juni. Di hadapan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin Jakarta, Gibran mengakui pemerintah masih banyak kekurangan, sehingga seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Ya, sampaikan aja. Sudah kita sampai sekarang, apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran. Hingga Rabu sore, aksi demo mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terus berlanjut di sejumlah daerah. Respons cepat serta solusi konkret dari pemerintah pusat sangat dinantikan untuk menjawab keresahan publik. Tim Liputan Kompas TV.
Hari ini Presiden Prabowo membatalkan kunjungan kerja ke Rusia dan menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Hambalang. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Feriska Immanuel. Alfa, apa yang jadi pertimbangan utama Presiden untuk membatalkan agenda kunjungan kerja ke Rusia hari ini? Dan apa saja sebenarnya yang dibahas dalam ratas ini? Alfa. Ya, Cynthia dan juga saudara, kalau mengutip dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tadi menyebut bahwa pembatal atau kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto tepatnya ke Rusia untuk menghadiri KTT Rusia dan ASEAN ini berkenaan dengan Presiden ingin fokus terhadap urusan yang ada di dalam negeri, tepatnya untuk beberapa hal yang menurut Prasetyo Hadi masih harus segera diselesaikan, pekerjaan rumah. Meskipun begitu, apa yang sebenarnya kalau melihat disampaikan oleh Presiden bilang bahwa sebenarnya Presiden juga tidak menghadiri KTT tersebut karena beberapa hal kesepakatan dengan Rusia sudah dilakukan atau sudah dibahas sebelumnya, tidak harus melalui KTT tersebut. Dan terkait dengan negara-negara di ASEAN, Presiden juga sudah menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri KTT ASEAN di Filipina. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto membatalkan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Rusia. Nah, untuk hari ini, agenda Presiden Prabowo Subianto sendiri ini menjadi menarik, mengingat biasanya Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, tapi hari ini Presiden kemudian memboyong menteri-menteri untuk kemudian melakukan rapat terbatas di kediaman pribadinya, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Kabupaten Bogor. Hari ini tadi sudah berlangsung rapat terbatas pertama terkait dengan hasil evaluasi atau pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026. Kalau Wakil Menteri Haji bilang, Daniel Simanjuntak bilang ada setidaknya 20 poin perbaikan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf, Wakil Menteri Haji dan juga tim pengawas dari Komisi 8 DPR RI untuk kemudian bisa mengekskalasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perbaikan ibadah haji ini. Mulai dari kesehatan, fasilitas, dan semua hal yang kemudian bisa segera dikerjakan untuk kemudian di tahun depan bisa ada perbaikan. Dan yang kedua, tadi Mensesnek bilang bahwa Presiden memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Brigjen Yuliarto, untuk kemudian membahas terkait dengan sumber daya manusia dan juga pendidikan, penyiapan atau persiapan tenaga kerja dari para lulusan-lulusan di perguruan tinggi ini. Dan secara spesifik hanya 2 hal itu saja yang kemudian dilakukan atau rapat terbatas yang dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa. Apakah kemudian ini menjadi atau mengarah pada pembahasan-pembahasan lain, kita harus menantikan bersama, karena seperti biasa agenda rapat terbatas Presiden ini tidak dibuka untuk publik, tetapi yang bisa dipastikan bahwa Presiden akan fokus di urusan dalam negeri seperti yang sudah diminta oleh banyak pihak begitu, untuk Presiden mengurangi perjalanan ke luar negeri. Dan ini dilakukan dengan membatalkan perjalanan ke Rusia, tepatnya menghadiri KTT Rusia ASEAN. Ya, Alfa, kalau begitu siapa saja yang hadir dalam ratas di Hambalang, Jawa Barat ini sepengetahuan Anda? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di agenda rapat terbatas pertama ini tentu saja Presiden didampingi 2 menteri, yaitu tepatnya oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet. Kemudian yang diundang adalah Menteri Haji Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji Daniel Simanjuntak, dan tim pengawas haji dari Komisi 8 DPR RI itu ada 3 orang, yaitu Cucun Ahmad dan juga Samsur Rizal. Ini yang kemudian nanti akan mengevaluasi 20 poin perbaikan di pelaksanaan ibadah haji berkaca pada pelaksanaan di tahun 2026 ini. Dan yang agenda kedua yaitu Brigjen Yuliarto, seperti biasa dia memang cukup sering dipanggil ke istana, baik itu di Jakarta, kemudian di Bogor juga. Ini menjadi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto. Dari seberapa sering Presiden memanggil Brigjen Yuliarto dan fokusnya terhadap
perbaikan sumber daya manusia, khususnya untuk para lulusan perguruan tinggi atau mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Hambalang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Alva. Beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang guru sekaligus saksi pemohon dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 mengungkapkan berbagai dampak yang dirasakan guru P3K dan honorer setelah pelaksanaan program MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Saksi Iman Zanatul Hairi menyampaikan hal itu saat memberikan kesaksian dalam sidang pengujian uji material Undang-Undang APBN dan Sisdiknas di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Senin kemarin. Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Iman yang merupakan guru sejarah madrasah sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu mengaku menerima sejumlah laporan dan keluhan dari guru terkait dampak kebijakan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Daerah itu diambil. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap, ya kalau nggak punya dapur ya. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Saudara, Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu menyoroti kedekatan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dekat dengan sejumlah politisi. Benarkah demikian? Pembahasannya kami hadirkan selepas jeda. Saudara, Aliansi BEM Bersatu secara terbuka tuding aksi penolakan program makan bergizi gratis yang dipimpin ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto ditunggangi dan dibekingi oleh jaringan politik PDI Perjuangan. Di sisi lain, PDIP membantah keras dan balik melabeli tuduhan tersebut sebagai, dan untuk membedah apakah Di tengah aksi demo mengkritisi kebijakan ekonomi, kelompok yang menyebut Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu Selasa kemarin justru menyoroti kedekatan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dengan sejumlah politisi. BEM Bersatu menuduh Tio Ardianto yang selama ini keras mengkritik kebijakan pemerintah dekat dengan tokoh PDIP. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. PDIP membantah tudingan BEM Bersatu yang menyebut mereka memiliki kedekatan dengan Tio. Politisi PDIP Guntur Romli bilang tudingan BEM Bersatu sangat dipaksakan. Yang dipaksakan, tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan. Faktanya, Siti Nuraini dan Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso bukan kader maupun pengurus PDI Perjuangan. Menghubungkan kepemilikan mobil Fortuner milik seorang warga sipil, Siti Nuraini, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan Setio Sularso, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan Andika Perkasa, untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir. Tak hanya menuding aksi demo sejumlah kelompok mahasiswa ditunggangi aktor politik tertentu, BEM Bersatu juga mendukung agar program MBG tetap dilanjutkan.
Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat di tengah kebutuhan mendasar masyarakat. Perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran. Dukungan ini berbeda dengan sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta hingga daerah yang menuntut program MBG dihentikan dan dievaluasi. Perihal mengenai pemberhentian total program makanan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Kenapa kami menuntut pemberhentian total? Karena menurut kami program-program ini tidak memiliki dasar, yang pertama, dan yang kedua, output yang diterima oleh masyarakat itu kurang jelas. Kami di sini memproyeksikan adalah bahwa menurut kami dana pendidikan itu yang harusnya diutamakan. Hingga saat ini gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih terjadi di sejumlah daerah. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membedah apakah ini gerakan murni suara rakyat atau justru alat politik elit, kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber sore hari ini, founder dari Mari Bahas, Bung Ahmad Amiluddin, dan juga politisi PD Perjuangan, Bung Guntur Romli. Selamat sore Mas Guntur, Mas Salim, selamat sore. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Saya langsung ke Bung Guntur. Anda melihatnya tudingan dari BEM Bersatu ini seperti apa? Terkait tudingan bahwa Tio ini ditunggangi PDI Perjuangan. Ya, terima kasih Mbak. Bahwa tudingan itu tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah. Karena PDI Perjuangan juga pernah dituding pada tahun yang lalu, pada bulan Agustus 2025, juga dituduh membekengi aksi mahasiswa pada bulan Agustus tahun lalu. Dan seperti kemarin juga penolakan terhadap MBG, aksi-aksi mahasiswa juga ikut kembali dituding dengan alasan yang tidak masuk akal. Contohnya kan tadi saya jelaskan hanya kepemilikan mobil Fortuner yang dipakai oleh Tio, miliknya Ibu Siti Nuraini katanya, dan itu adiknya Legend Setio Sularso, dan kemudian Pak Legend itu kan besannya dengan Pak Andika. Jadi ini ada hubungan antara KKB kemudian besan yang belum tentu linier soal pilihan politik. Tiba-tiba sudah dikaitkan bahwa Tio itu dibekengi oleh PDI Perjuangan misalnya. Kan tapi gini Mas Guntur, bagaimana Anda menjelaskan ada kehadiran politisi senior PDI Perjuangan nih, Andi Wijayanto, di tengah aksi massa tersebut? Rame soal waktu malam diskusi dengan Menteri siapa itu Pak Sudaryono sama Pak Nusron Wahid, kan nggak ada Mas Andi Wijayanto itu. Tidak ada dalam aksi tersebut. Yang dimaksud aksi di mana itu? Tidak pernah kami juga mendapatkan laporan atau ada informasi, misalnya Mas Andi Wijayanto itu bersama aksi dengan Tio Ardianto, nggak pernah. Dan Tio Ardianto itu nggak pernah bertemu dengan orang-orang atau kader atau pengurus PDI Perjuangan. Makanya kami melihat bahwa itu semua hanyalah tudingan-tudingan yang tidak berdasarkan fakta. Dan kalau kita kembali kepada kritik terhadap MBG, ini kan tidak hanya mahasiswa atau tidak hanya PDI Perjuangan yang melakukan kritik, bahkan Komnas Tapi sebelum ke sana Mas Guntur, sebelum kita ke sana Mas Guntur, ya sebelum kita ke sana, Anda membacanya jadi apa tudingan yang dilakukan oleh BEM Bersatu ini terhadap Tio yang diduga ditunggangi oleh PDIP? Anda membacanya ini ada peta seperti apa ketika tudingan ini muncul? Ya, itu merupakan upaya untuk melakukan pembunuhan karakter, bahwa apa yang dilakukan oleh Tio itu tidak independen tapi ditunggangi oleh partai politik. Jadi tujuannya sebenarnya ke arah sana. Jadi membunuh gerakan mahasiswa yang independen, yang kritis, kemudian dikaitkan mereka dengan partai politik. Begitu kalau saya melihat. Tapi kita juga membaca bagaimana juga BEM-BEM di kampus mereka yang diklaim ternyata sekarang kan melakukan klarifikasi, bantahan
dari UNAS, dari UNJ, dari BSI, dari mana-mana, menganggap bahwa mereka tidak pernah mengirimkan perwakilan ke BEM Bersatu. Jadi yang disebut ditunggangi yang mana? Apakah Tio? Atau jangan-jangan BEM Bersatu itu yang ditunggangi untuk mengalihkan isu, untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap gerakan mahasiswa. Kita coba tanyakan ke Mas Alim. Kalau Mas Alim melihatnya bagaimana? Kalau tadi Mas Guntur bilang, atau jangan-jangan justru BEM Bersatu ini ada yang menunggangi. Bagaimana Anda membacanya, Mas Alim? Baik, terima kasih. Tadi sempat salah sebut ya, saya Ahmad Alimuddin bukan Amiluddin ya. Jadi agak salah tadi. Mas Ahmad Baik, Alimuddin. iya, terkait dengan apa yang terjadi hari ini, sebetulnya bahkan pohon atau buah jatuh dari pohon itu pun tentu ada andil Tuhan di situ ya kan. Sama seperti apa yang terjadi hari ini juga otomatis ada kakanda-kakanda di belakangnya. Saya itu mantan koordinator BEM Nusantara dan saya tahu betul bagaimana gerakan mahasiswa. Kebetulan saya dulu backgroundnya dari Serikat Mahasiswa Paramadina gitu ya. Kalau kita melihat aksi-aksi yang hari ini ada, itu sebenarnya tidak ada yang salah. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk menyampaikan pandangan atau kritik kepada negara. Itu adalah hak gitu. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan bahwa setiap orang juga punya kepentingan yang mereka bawa dan mereka suarakan, termasuk juga adik-adik atau teman-teman di BEM ini gitu. Kalau kita balik kepada Tio BEM Bersatu ya maksudnya ya? BEM Bersatu, BEM SI, BEM Nusantara, BEM UI dan lain sebagainya, hampir semuanya punya kepentingan. Kepentingan yang mereka suarakan tidak akan terlepas dari suara rakyat gitu yang selalu dijual. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara soal Tio, kenapa akhirnya muncul dugaan? Ya saya sebutnya sebagai dugaan. Masalah nanti apakah apakah benar atau salah, nggak perlu merasa panik gitu, Mas Guntur Romli ataupun PDIP gitu ya. Karena ini kan masih bentuknya dugaan gitu. Tinggal dijawab aja sebetulnya. Nah, kalau kita bicara pola ya, pola yang ada hari ini itu kan sebenarnya berangkat dari BEM Bersatu itu mengungkap bahwa bukan sebelum BEM Bersatu itu kan Tio akhirnya buka suara bahwa dia diteror, dia diancam, kemudian dia dengan cara-cara klasik yang sebetulnya sudah pernah saya jawab gitu. Nah, lalu kemudian muncul tudingan itu. Intinya tudingan itu kan dari BEM Bersatu itu kan ada kaitannya, ada benang merah. Kami tangkap. Kemudian benang merah itu ujungnya adalah tim pemenangan Ganjar Pranowo, ya kan? Terus yang ketiga, nanti ini besok kalau nggak salah ada satu dialog yang akan diadakan di Bandung dan di situ Purnawirawan Jenderal ya yang disebutkan oleh si BEM Bersatu juga hadir di situ. Itu kan benang merah yang sebenarnya polanya sama. Gimana Mas Guntur? Bagaimana Anda menjawab ini? Anda tidak perlu panik, hanya sekedar menjawab saja. Tapi di sisi lain, bagaimana PDIP bersikap untuk melihat adanya gerakan yang cukup masif di beberapa daerah, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa? Ya tentu saja kami tidak panik ya. Apa yang menjadi tuduhan kami langsung bantah. Cuma kami melihat bahwa rezim kali ini yang kami lihat panik. Sehingga membuat suatu hoax, suatu tuduhan yang dasarnya itu tidak kuat. Misalnya Anda menyebut tadi soal pemenangan Ganjar Mahfud. Jenderal Purnawirawan Setio Sularso itu bukan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ya. Dan kalau besannya Pak Andika memang benar. Tapi apa karena besanan itu kemudian bisa disatukan dalam satu pilihan politik? Apalagi yang punya mobilnya itu adalah adiknya Pak Setio Sularso. Jadi jangan biasakan mengambil suatu kesimpulan yang berdasarkan sesat pikir. Dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin gitu kan? Mempertemukan benang merah dari satu benang merah ke benang merah yang lain itu nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin, apalagi masih hubungannya adalah hubungan besan, gitulah artinya ada hubungan keluarga yang terikat di situ. Gitu. Jadi wajar-wajar saja menurut saya ketika orang kemudian bertanya. Iya, wajar-wajar aja kan ketika orang kemudian bertanya kenapa ini. Kalau saya ngomong, beri saya kesempatan ngomong karena ketika Anda bicara, saya nggak memotong pembicaraan Anda gitu. Baik. Biasakan kita silakan. Punya etika pembicaraan. Makanya saya sebutkan bahwa dalam mengenari kesimpulan jangan menggunakan sesat pikir. Kalau memang misalnya Siti Nuraini itu kader PDI Perjuangan, Setio Sularso itu kader PDI Perjuangan atau pengurus PDI Perjuangan
maka kesimpulan PDI Perjuangan bisa diduga terlibat, bisa diduga masih. Belum tentu itu adalah putusan dari partai, tapi hanya individu. Nah ini Siti Nurhayati bukan kader PDI Perjuangan, Setio Sularso juga bukan kader PDI Perjuangan. Kalau Pak Andika memang iya, ini kan hubungannya antara besan dan saudara, kok tiba-tiba dikaitkan gitu loh. Sekarang yang kita pertanyakan, siapa yang ngasih pesanan ke BEM Bersatu itu? Karena sekarang kampus-kampus asal mereka juga mempertanyakan, nggak pernah mengirim yang namanya UNAS, BSI, kemudian Pak UNJ, mengirimkan BEM-nya ke BEM Bersatu yang menyuarakan seperti itu. Sekarang tuh banyak yang mencari. Misalnya, gimana Mas Salim menjawabnya? Bagaimana Mas Salim menjawabnya? Dan apakah dari teman-teman ini sebenarnya ikut mendukung tidak sih? Atau dari Mas Salim deh, apakah gerakan mahasiswa yang saat ini bisa dikatakan terbagi menjadi dua seperti itu ya? Ya, baik, terima kasih. Saya mau balik ke pernyataannya tadi Bang Guntur Romli ya, terkait dengan yang dibahas kan adalah soal kenapa nggak mungkin ada hubungan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, sekarang besannya atau adik dari besannya Pak Andika ini, hubungannya sama Tio apa? Ya kan, kenapa tiba-tiba jadi ngasih mobil ke Tio? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul hal seperti itu. Nggak mungkin saya nggak kenal dengan Tio, lalu kemudian saya berikan satu mobil ke Tio tanpa alasan tertentu. Pasti kan ada alasannya. Terus kedua, kalau kita bicara soal BEM hari ini, sebenarnya menurut saya ya, sah-sah aja ketika misalnya oke nih BEM A misalnya punya pandangan seperti ini, BEM B punya pandangan seperti ini, sah-sah saja. Cuma yang jadi miris adalah ketika misalnya si BEM A ini misalnya pandangannya ternyata lebih pro kepada negara, terus BEM B ini pandangannya kontra terhadap negara, tapi orang lebih support kepada hal-hal yang kontra terhadap negara tanpa melihat apapun capaian yang sudah pernah dilakukan oleh negara. Bahkan mungkin hari ini, ya saya berani bilang Bang Guntur Romli hanya melihat hal-hal yang mungkin lebih jelek terhadap negara dibandingkan hal-hal positifnya. Seperti itu. Oke, silakan dijawab Bang Guntur. Kasus MBG, Anda menyebut hal positif itu apa? Ex-pimpinan BGN itu ditangkap oleh kejaksaan dengan kasus korupsi yang masih berjalan. Kemudian juga laporan dugaan korupsi ke KPK yang dilakukan juga oleh pimpinan BGN. Komnas HAM juga menemukan ada indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG. Artinya Mas Guntur, artinya PDIP mendukung gerakan mahasiswa ini Mas Guntur? Oh ya, sebagai kritik untuk tata kelola MBG, termasuk juga kritik terhadap BGN, kami memberikan dukungan dalam arti ya biarkan mereka bersuara tanpa harus diintimidasi, tanpa harus dihambat, karena itu kan bagian dari penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa. Yang jelek yang dilakukan oleh BEM Bersatu itu kan mencatut kampus, mencatut BEM di fakultasnya gitu kan. UNJ membantah, UNAS membantah, UNPAM membantah, BSI membantah. Jadi kita lihat BEM Bersatu itu. Silakan. Bagaimana kalau disebut ini mencatut ada universitas yang jika universitasnya ini justru membantah, Mas Salim? Iya, sebenarnya begini ya. Kalau tadi misalnya Bang Guntur Romli bilang Kejaksaan Agung menangkap misalnya beberapa pimpinan dan lain sebagainya, itu kan kesalahan individu. Kesalahan individu itu tidak bisa disalahkan kepada instansinya ya berjalan dengan baik-baik aja gitu loh. Kalaupun ada masalah silakan ditangkap, diselesaikan, dievaluasi gitu. Dan itu juga yang sering kita suarakan. Tapi kan artinya pengawasannya tidak berjalan dengan baik ketika ada kebocoran dana sekian. Loh, nggak begitu dong konsepnya. Ketika misalnya kita bicara kayak gitu, itu justru bentuk pengawasan negara terhadap instansi BGN itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika 3 orang ini ditangkap dan kemudian menyusul misalnya AYS dan lain sebagainya sebagai dua tersangka baru misalnya, itu kan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh negara. Pengawasan itu kan ada di setiap fase perjalanannya gitu. Dan kita nggak cuma bicara soal MBG aja, negara ini kompleks, ada banyak sekali program, ada banyak sekali proker yang sudah dijalankan oleh negara. Kenapa cuma yang difokusin kepada MBG-nya aja gitu loh. Kalau begitu, Mas Salim, kalau begitu apakah dari Anda sendiri dan juga dari pihak Anda ini memiliki bukti yang cukup konkret yang berdasar untuk membuktikan bahwa PDIP
berada ataupun menunggangi aksi ataupun apa yang disampaikan oleh Tio ini? Iya, pertama saya disclaimer dulu ya, bahwa saya itu tidak terlibat pada kelompok manapun. Baik itu BEM Bersatu, BEM UI, BEM NUS, ya silahkan. Setiap orang itu punya hak untuk berpendapat dan bersikap gitu loh. Yang kedua, soal nanti kemudian tadi ada backingan, tuduhan, dan lain sebagainya. Itu kan berbagai dugaan yang muncul. Kalau menurut saya, silakan aja PDIP untuk mengklarifikasi itu. Tapi jangan kemudian panik gitu. Dan ketiga, secara nggak langsung tadi udah dijawab kok oleh Bang Guntur Romli bahwa memang Bang Guntur Romli mendukung gitu loh apapun gerakan-gerakan yang hari ini mengkritisi pemerintah gitu. Itu aja, itu sudah cukup menurut saya. Baik, terakhir Mas Guntur, bagaimana Anda melihat dan juga membaca setiap kritikan yang disampaikan oleh Tio dan juga apa yang disampaikan oleh aksi mahasiswa belakangan ini? Ya, kalau saya melihat ini ada kepanikan rezim saat ini, pemerintah saat ini ketika kritik itu muncul dari semua lini, kemudian mencoba untuk mendegradasikan bahwa kritikan itu tidak murni dari masyarakat ya. Tadi Bang Alimuddin juga mengaku waktu jadi mahasiswa ada kepentingan-kepentingan, ada backing ya. Menurut saya kita jangan mengukur ukuran baju orang lain dengan ukuran baju kita. Mahasiswa yang sekarang tentu alhamdulillah para Madinah nggak pernah di-backing oleh siapapun sampai hari ini. Jadi kalau Anda punya kepentingan ketika menjadi mahasiswa, jangan jadikan sebagai ukuran untuk melihat mahasiswa saat ini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami sebagai mahasiswa dulu nggak pernah di-backing, tapi kami melihat itu selalu dilihat. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Guntur Romli dan juga terima kasih Mas Ahmad Alimuddin sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bang Guntur. Saudara, demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi kembali digelar di sejumlah daerah seperti di Surabaya. Pelaksanaan program MBG menjadi kritikan mahasiswa. Anda masih menyaksikan Kompas Petang dan ini merupakan situasi terakhir di depan DPRD ataupun jalan menuju DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan sejumlah aliansi mahasiswa yang tercatat tadi dari ITB dan juga UPI dan sejumlah aliansi mahasiswa di Bandung, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa untuk terkait dengan evaluasi sejumlah program strategis dari pemerintah dan juga meminta perbaikan ekonomi terkait dengan stabilitas nilai rupiah dan juga stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Sebelumnya, mahasiswa melakukan long march dari Monumen Perjuangan sejauh 1 km dan 7 tuntutan diantaranya turunkan harga BBM Pertamax hingga selamatkan APBN dari pemborosan anggaran. Unjuk rasa kembali digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau BEM UNM menuntut kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi. Unjuk rasa digelar di depan kampus UNM Gunung Sari Makassar. Terdapat 7 poin tuntutan diantaranya pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, stabilitas nilai tukar rupiah, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan BBM. Tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa tengah berlangsung berhari-hari, salah satunya mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG. Namun hari ini Kepala Bakop M. Kodari menyebutkan bahwa program MBG tetap dilanjutkan. Lalu apa saja yang bisa menjadi titik temu antara aspirasi unjuk rasa mahasiswa dengan keputusan pemerintah akan kita bahas bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan juga politisi dari Partai Gerindra Bapak Kamrus Samad. Selamat sore, terima kasih telah hadir di studio Pak Kamrus Samad. Kita akan menuju ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, bahwa pemerintah menyatakan MBG terus berjalan di tengah aksi unjuk rasa oleh mahasiswa. Anda menilai seperti apa dan apa saja dampaknya bila saat ini pemerintah tetap mengevaluasi dan akan melanjutkan program MBG? Ya, menurut saya ini menandakan pemerintah yang tidak responsif dengan situasi di luar. Kita paham
secara teoritis itu ada pemerintahan yang responsif, ada yang justru represif begitu ya. Jadi saya melihatnya itulah situasinya, dan kalau seandainya tanggapan dari mahasiswa ataupun elemen masyarakat yang lainnya tidak diberikan respon yang positif, paling tidak ada dialog dulu secara mendalam dengan perwakilan-perwakilan semua masyarakat sipil yang mengkritik, maka saya khawatir nanti ini isunya akan terus-menerus bergulir dan tidak menandakan demokrasi kita yang sebenarnya tidak deliberatif, tapi benar-benar diputuskan berdasarkan apa yang diinginkan oleh terutama presiden. Itu situasi sekarang. Oke, Pak Kamur Samad, bahwa tadi ada informasi juga mahasiswa tetap dalam poin tuntutannya untuk menghentikan MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih dan terkait dengan situasi ekonomi dan juga adanya pemborosan anggaran. Anda menilai seperti apa bahwa saat ini pemerintah tetap melaksanakan program MBG dan apa saja poin strategis yang harus dipertahankan? Ya, Mas Juno, memang kalau pertama kita mendengar ya, demo, aspirasi, aksi dari mahasiswa dari berbagai daerah. Ini adalah bentuk kebebasan berpendapat yang patut kita hargai, patut kita hormati. Substansi yang diperjuangkan oleh mahasiswa juga adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena itu kita melihat dari aspek penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran negara pada program prioritas. Itu sedang berjalan, Mas Jono. Jadi penegakan hukum ini sedang berjalan, pro justisia sedang berlangsung terhadap dua aspek yang kita lihat dari publik. Yang pertama menyangkut penggunaan pengadaan barang di BGN, yang kedua menyangkut pembangunan lokasi-lokasi SPPG yang dikonsolidasi oleh internal BGN. Jadi ada kemajuan dalam 10 hari terakhir, 10 hari pertama setelah tindakan hukum yang dilakukan oleh APH, dan kita harus memberi kesempatan. Yang kedua, dari segi anggaran, DPR hari-hari ini dan sampai dengan bulan akhir Agustus, September nanti akan membahas tentang alokasi anggaran APBN 2027. Ini waktu yang baik bagi parlemen, bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi tentang keinginan mahasiswa khususnya tentang efisiensi anggaran. Ini menurut saya timing yang sangat pas terhadap gerakan ini, dan ini harus kita care terhadap apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Oke, Mbak Bibip, ini berkaitan juga tadi M. Kodari menyatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kontrak politik dengan masyarakat, bahwa 58% dan juga mempercayai masyarakat untuk tetap menjalankan program MBG. Anda menilainya seperti apa? Karena pada dasarnya tadi berdasar Pak Kamur Samad ada momen untuk melakukan akuntabilitas, transparansi dan juga pengawasan yang saat ini tengah berjalan. Kontrak politik itu kan bukan dinilai dari sebuah proyek atau kebijakan. Kontrak politik itu adalah ketika pengurus negara sebenarnya harus punya akuntabilitas dan mendengar apa kata warga. Kontrak itu bahkan kalau dalam bahasa hukum sehari-hari bisa saja isinya berubah ketika salah satu pihak tidak setuju. Kan begitu, kontrak itu antara dua pihak. Nah, sekarang yang ditunjukkan oleh para mahasiswa dan kelompok-kelompok. Mbak Bibip. Oke, saya beralih ke Pak Kamur. Bahwa ternyata sebenarnya tidak setuju. Mbak Bibip, silakan. Halo? Apakah terputus? Ya, tadi sempat terputus, boleh diulang kembali? Saya nggak tahu tadi sejauh mana saya berbicara. Baik, saya tidak tahu tadi sejauh mana saya berbicara itu terdengar. Tapi kan yang saya mau katakan adalah yang namanya kontrak politik itu kan antara dua belah pihak. Artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui boleh berubah. Nah, tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti kita sudah memberikan, warga itu sudah memberikan 100% suara kita terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kontrak politik adalah pengurus negara harus mendengar apa yang kita ini yang punya negara, warga negara sampaikan dan apa yang ingin diubah. Oke, respon Anda Pak. Mas Juno, dalam kebijakan saya tidak lihat. Dalam penyusunan visi dan misi program seorang calon presiden, pada waktu itu didasarkan pada 3 hal. Pertama, ada
RPJP yang disusun dalam rentang waktu 25 tahun. Yang mana yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya dan mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu dilakukan perubahan. Turunan dari RPJP itu kemudian dibuat RPJMN per 5 tahun. Lalu kemudian ada visi misi presiden, dikompilasi, diselaraskan dengan RPJM tersebut. Lalu kemudian ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Itu yang saya sebut 3 jalur. Berdasarkan data yang ada di RPJP dan juga RPJMN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita kita untuk kekurangan gizi khususnya stunting itu masih di angka 19,8%. Itu artinya 20 dari 100 balita tidak tumbuh secara normal. Ini secara sosiologis. Lalu kemudian dari mana aspek yuridisnya? Di dalam Undang-Undang Nomor 17, Mas Juno, saya tulis di sini pasal 67 ayat 1, ya, itu jelas disebutkan tentang kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, baik sifatnya perorangan maupun untuk masyarakat. Karena itu pada bulan, saya tegaskan kembali bahwa pada bulan Agustus 2024, pemerintahan yang lalu mengeluarkan Perpres nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional. Ini yang kemudian ditindaklanjuti karena lahir dari sebuah rancang bangun pembangunan nasional yang berkelanjutan, Mas Juno. Tapi titik kritisnya di sini, Pak Kamarus Samad, bahwa saat kampanye juga Presiden Prabowo menyatakan bahwa ini menjadi proyek strategis untuk menjangkau daerah 3T, terutama daerah dengan infrastruktur yang masih tertinggal dan juga pendidikannya, aksesnya masih minim. Untuk saat ini sepertinya kita melihat bahwa SPPG dominan di wilayah perkotaan. Nah, untuk saat ini seperti apa? Dan ini menjadi kritikan dan masukan dari kalau mahasiswa. Itu betul sekali dan harus segera prioritas di daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Dan sudah ada geospasial tentang hal itu sebetulnya. Itu yang harus tepat sasaran, tepat manfaat harus menjadi komitmen dalam pelaksanaan. Karena itu kita berikan kesempatan kepada pimpinan BGN, Mas Juno, untuk betul-betul menunjukkan bahwa ada perubahan mendasar yang ingin dilakukan dalam rangka pelaksanaan MBG. Oke, Mbak Bibip, ada komitmen dari pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dan juga berjanji untuk melakukan perbaikan total terhadap MBG. Tanggapan Anda? Saya tadi kayak terputus ya. Ya, keputus. Saya coba masuk dulu ke situ sebentar ya, dan nanti akan menjawab pertanyaan Mas Juno juga. Pertama-tama yang kita harus perhatikan adalah kalau dikatakan narasinya soal kontrak politik, ini ada kekeliruan dan kooptasi narasi ini. Karena yang namanya kontrak pun tidak hanya kontrak politik, kan ada dua pihak. Ada pengurus negara, ada warga negara. Nah, ketika sebuah yang tidak dipenuhi dengan baik, salah satu pihak boleh untuk protes dan mengubah isi kontrak. Nah, jadi itu dulu yang harus dibongkar. Nah, yang kedua, pertanyaan Mas Juno barusan adalah apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum. Karena yang bermasalah dari MBG ini adalah desainnya secara umum. Makanya kami juga, saya dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi pasal 31 ayat 4 yang ternyata digunakan sebagian untuk MBG. Nah, itu kan yang tidak pernah dijawab secara baik oleh pemerintah. Yang sekarang terjadi adalah penjelasan soal berapa banyak dapur dan seterusnya. Padahal secara desain, bahkan secara pengalokasian anggaran, kita masih punya pertanyaan yang sangat-sangat serius. Nah, ini yang sebenarnya belum dijawab, sehingga kalau dikatakan apakah ada respon yang baik dari pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa, menurut saya belum. Oke, kami dapat tangkap poinnya bahwa terakhir juga ada kesaksian dari seorang guru sejarah di madrasah terkait dengan dampak MBG, terutama dari perspektif seorang guru. Anda melihatnya seperti apa? Bahwa ini perbaikan dan juga Mas Juno, menjawab. Kita lihat secara jernih dari hulu ke hilir soal pendidikan. Pertama, Sarpras, sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, akses menuju lokasi pendidikan. Yang ketiga, SDM, kualitas guru, sistem pengajaran. Lalu kemudian ketersediaan, kebutuhan sandan dan pangan anak didik kita. Jadi ini adalah bagian daripada entitas pendidikan kalau kita lagi menyusun anggaran pendidikan nomenklaturnya. Namun dengan anggaran Sarprasnya ditempatkan di Kementerian PU misalnya, kan begitu. Lalu kemudian
entitas kebutuhan pangannya ditempatkan di badan gizi untuk dukungan gizi mereka. Lalu kemudian untuk insentif pengajar SDM-nya dan fasilitas pendidikan lainnya itu ditempatkan di Kementerian Pendidikan, Dikdasmen. Jadi ini adalah entitas yang tidak terpisahkan daripada anggaran. Tapi kita mengetahui bahwa 20% anggaran itu, ini kan juga terbatas. Jadi ruang fiskal juga terbatas dan juga ada pasal 31 terkait dengan pemenuhan pendidikan. Betul. Pendidikan. Betul. Lalu prioritas mana dan ini menjadi ini sudah prioritas jadi taruhan pendidikan. pemerintah? Ini sudah prioritas, Mas Juno, karena ini adalah kekuatan inti. Oke, jadi dari titik MBG ini menjadi salah satu bagian penyokong. Penting, dari awal kita udah diskusikan tahun lalu tentang nomenklatur penggunaan anggaran ini. Karena memang ada outcome daripada anak didik kita yang menerima dari anggaran MBG tersebut. Itulah kenapa dia masuk dalam... Baik, kita tangkap. Ya. Mbak Bib, silakan respons Anda. Terakhir. Bagi saya persoalannya bukan sekedar nomenklatur, tapi persoalannya adalah cara bagaimana pemenuhan gizi ini sebenarnya ingin dijalankan. Yang terjadi hari ini bukan seperti yang kita bayangkan di Jepang, di Brazil, di beberapa negara bagian di India, di Finlandia, di mana bukan menurut dapur-dapur itu yang dibagi-bagi, yang bahkan sampai sekarang diperjualbelikan, tapi dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada di sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya anggarannya, tapi cara menyampaikan program ini, itu yang tadi saya katakan sebagai desainnya. Kenapa misalnya sekarang kok kebanyakan dapur dikelola oleh TNI dan juga Polri, ataupun yayasan-yayasan yang terkait dengan partai-partai politik, misalnya begitu. Jadi kan secara desain ada sekeliruan. Nah ini yang tidak mau disentuh. Yang dibicarakan selalu nomenklatur, yang dibicarakan selalu jumlah dapur dan seterusnya. Ini yang harusnya dibongkar dulu, baru dijelaskan sebenarnya dengan cara apa tujuan itu mau dicapai. Baik, mungkin ada solusi yang akan kita dapatkan dari dialog ini dan juga kita akan terus membahasnya dan semoga juga pemerintah dapat berdiskusi bersama dengan mahasiswa untuk menemukan titik temu atas program MBG ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kamarul Samad, anggota DPR fraksi Partai Gerindra dan juga Mbak Bibip, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Jentera. Selamat sore, sehat-sehat selalu. Usai jeda saudara, supporter timnas Argentina dan di fan zone Buenos Aires menyambut kemenangan 3-0 Argentina atas Aljazair. Lionel Messi bersinar untuk Argentina usai sang bintang mencetak hat-trick dalam duel kontra Aljazair yang berakhir dengan kemenangan 3. Sementara bertanding di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari Prancis sukses mengamankan kemenangan 3. Inggris berlatih pada Selasa pagi saat asuhan Thomas Tuchel bersiap untuk menghadapi Kroasia Kamis dini hari nanti. Tino Livramento absen dari sesi latihan setelah cedera memaksanya mundur dari turnamen. Trevoh Chalobah dari Chelsea telah dipanggil untuk menggantikannya. Bintang sepak bola dari berbagai negara membuktikan skill mereka mulai dari Lionel Messi dengan hat-tricknya kalah melawan Aljazair, Kylian Mbappe dengan Brescia membawa Les Blues menang 3-1 atas Senegal. Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Tampaknya ini gembita dan kemudian Lionel Messi mencetak hat-trick di laga pembuka di grup J. Anda melihatnya seperti apa? Ini merupakan kejelian Lionel Messi, apakah juga tampak sebagai kesulitan timnas Argentina sebagai juara bertahan? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa Argentina bermain untuk Messi sejak Piala Dunia sebelumnya itu terlihat. Mereka membangun strategi situasinya untuk mengembangkan Messi. Tapi yang bagi saya adalah fatal ketika Aljazair itu terlihat termakan strategi gaya bermainnya Messi. Messi menggiring bola, oke, ada 3 pemain yang datang dekat, lalu Messi memberikan bola, kemudian lawan mulai mengendurkan perhatian kepada Messi, bola itu balik ke Messi, Messi punya ruang 3-4 meter dari pengawalan lawan. Jadi untuk sekelas Messi Anda tidak bisa memberikan ruang sebegitu bebas ya. Dan hasilnya memang tiga gol itu memperlihatkan bahwa Messi punya ruang yang dia butuhkan untuk menghadapi Aljazair. Itu kesalahan mutlak
kesalahan pemain-pemain Aljazair yang termakan dengan strategi Argentina. Oke, kita akan beralih ke Prancis dan juga merupakan salah satu finalis Piala Dunia dan juga Kylian Mbappe pada tahun 2022 mencetak hat-trick. Namun saat ini Kylian Mbappe menjadi salah satu El Maestro yang disebut oleh media Prancis dan juga membungkam Senegal. Anda melihatnya seperti apa peluang Prancis dan juga tanggapan Anda terkait dengan timnas Prancis? Iya, sebelum pertandingan saya tuh menunggu apakah Prancis bermain dengan ego mereka pribadi atau bermain sebagai tim, dan ternyata memang kalau saya lihat ini belum menunjukkan Prancis yang di 2 turnamen sebelumnya itu adalah tim kuat. Makanya mereka salah satu tim kandidat juara yang diunggulkan oleh banyak pihak. Tapi lihat cara bermain Prancis, kemudian babak kedua terlihat mulai memadu ya, tidak lagi Mbappe sentris. Saya lihat Prancis benar-benar memang pantas disebut kandidat kuat juara bersama Spanyol dan ya, ketiga Inggris. Iya, dan juga ada eksperimen dari Didier Deschamps dengan menempatkan Olise di tengah sebagai number 10-nya atau Mr. Platini pada timnas Prancis senior lainnya. Untuk saat ini juga ada laga yang juga menjadi salah satu big match, yaitu England atau Inggris melawan Kroasia. Menurut Anda seperti apa The Three Lions atau ini mampu mengalahkan Kroasia ataupun malah sebaliknya Kroasia mampu menggagalkan ambisi dari tim Thomas Tuchel ini? Ini salah satu tim laga pembuka Piala Dunia yang panas menurut saya, karena ada aroma dendam semifinal Piala Dunia sebelumnya, dan bagaimana Inggris itu di last minute mereka kan mengubah komposisinya, tidak ada lagi pemain-pemain yang bisa dikatakan membantu Harry Kane di belakang. Tapi sekarang oke lah, Thomas Tuchel sudah memilih Jude Bellingham dan Anthony Gordon bersama Bukayo Saka sebagai pelapis di belakang Harry Kane. Nah, tanpa kebobolan di kualifikasi, kita harus lihat inilah ujian sesungguhnya bagi Inggris, karena kualifikasi menurut saya bukan lawan yang setara bagi Inggris. Dan kalau Kroasia dikatakan tim yang stabil, meski Inggris kadang-kadang ya Mas Donat, itu tekanan mental mereka itu mau menghambat para pemainnya untuk tampil lepas. Inggris melawan Kroasia yang akan disiarkan di pukul 3 dini hari nanti. Terima kasih atas analisis Anda, analis pengamat sepak bola Wisli Huta Galung telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung. Usai jeda saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat dan bebas biaya tol untuk pelayaran komersial. Ledakan mengguncang kota Kfar Tebnit dan Nabatiyah di Fakwa di distrik Nabatiyah, Lebanon, Selasa waktu setempat. Operasi militer Israel berlanjut meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran. Asap membumbung dari daerah yang terkena dampak serangan Israel. Suara ledakan dan sirine ambulans bersahutan saat kerusakan terjadi di beberapa titik. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat dan bebas biaya tol untuk pelayaran komersial. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela KTT G7 di Prancis saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan damai awal antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Petang. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipi bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan Krio. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wings Food. Lu kenal Veronica kok?
Es luar tarik Malaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Lu kenal Veronica kok? Es luwak tarik Malaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Di balik setiap medali yang diraih atlet disabilitas Indonesia ada perjuangan, kerja keras, dan semangat untuk melampaui keterbatasan. Dari pusat pelatihan nasional hingga pembinaan atlet muda, ekosistem olahraga disabilitas terus tumbuh, mencetak juara yang mengharumkan nama bangsa. Bagaimana kisah mereka menembus batas dan meraih prestasi? Ikuti Mata Indonesia, Kamis 18 Juni pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool Bus dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool, fresh and cool to the max. Zair. Luwak white coffee kok. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara, Kota Manado berlangsung ricuh. Polisi terpaksa membubarkan masa aksi usai para mahasiswa merusak pagar gedung DPRD Sulawesi Utara dan melakukan aksi pelemparan. Polisi menyemprotkan water cannon ke arah demonstran serta mengamankan sejumlah peserta aksi. Dalam aksinya, mahasiswa membahas sejumlah tuntutan seperti menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih hingga meminta harga BBM Pertamax diturunkan. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Sintia Rompas. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.